Selamat datang Bapak Ibu serta wali murid dan Bapak Ibu guru kelas 5 di tahun 2000, 2001, 2022 pada kesempatan rapat guru dan wali murid kelas 5 SDN WG 2 5 Juli 2021. Kegiatan rapat akan kita mulai 5 menit lagi sambil menunggu kehadiran Ibu Kepala Sekolah untuk memberi sambutan. Terus ya Pak Temen, aku udah gitu. Selamat datang Bapak Ibu Guru SDN WG 2 dalam kegiatan rapat kelas 5 bersama Bapak Ibu Wali murid. Kita masih menantikan kehadiran kepala sekolah untuk memberikan sambutan dan di awal kegiatan. Selamat siang Bu Kristi. Selamat siang semua.
Selamat datang Bapak Rudi Mulyanto untuk guru TIK kelas 5. Oke, selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Milenial. Selamat datang Bapak Hudi Santoso selaku guru PJOK. Assalamualaikum. Selamat datang Ibu Jumharila. Kita Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu Ibu Tiwi Supraptiwi akan memberikan sambutan sebentar, nanti beliaunya belum masuk. Apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SDN Wage 2, baik Ibu Wali kelas maupun guru mapel. Dan selamat siang serta salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Wali murid kelas 5A, B, dan C. Pada kesempatan pagi ini adalah kegiatan kita untuk wali murid dan Dewan Guru yang akan mengajar di kelas 5 pada tahun 2021-2022. Kebetulan ini tadi Bu Tiwi kemungkinan masih dalam perjalanan sehingga belum menjawab WA dan belum masuk ke kegiatan kita hari ini. Apabila beliau masuk nanti sambutannya disesuaikan jadwal beliaunya masuk. Nah, kemudian agenda kegiatan kita antara lain adalah sebelumnya saya mohon izin akan memute atau mematikan speaker semua anggota terlebih dahulu. Kegiatan kita hari ini adalah rapat guru dan wali murid kelas 5 SDN Wage 2. Di dalamnya akan ada masalah-masalah yang akan diselesaikan, yaitu yang pertama, harapan dan saran wali murid kelas 5 dalam pembelajaran 2021-2022. Kemudian tanggapan Bapak Ibu guru kelas serta guru mapel pengajar kelas 5 tahun 2021-2022, paparan kegiatan sekolah, serta yang terakhir penetapan strategi pembelajaran kelas 5 di tahun 2021-2022.
Nah, untuk itu ada baiknya karena kita sudah mulai kegiatan, maka kami berikan kesempatan langsung kepada wali murid kelas 5A, B, dan C untuk membuka stikernya apabila ada yang mau disampaikan tentang metode atau strategi pembelajaran yang akan diinginkan untuk di tahun ini. Sebab pada tahun ini rupanya kita belum bisa melaksanakan kegiatan PTM atau pembelajaran tatap muka dikarenakan adanya pandemi ini rupanya masih belum berakhir, bahkan di lingkungan Desa Wage kita dinyatakan sebagai zona merah dan tentunya karena banyaknya yang terjangkit atau korban yang meninggal sehingga kita masuk dalam zona merah. Untuk itu mohon semua Bapak Ibu wali murid diharapkan benar-benar mematuhi prokes untuk putra-putrinya apabila keluar. Kemudian kita saling menjaga satu dengan yang lain. Dan sementara ini pembelajaran pada dasarnya akan dilaksanakan melalui daring. Monggo Ibu dari kelas 5A, makornya siapa nggih? Boleh dibuka speaker suaranya? Monggo Bunda dari kelas 5A terlebih dahulu, Mama siapa? Namanya Arya Bu Kristi, tapi kayaknya belum gabung deh beliaunya. Oh begitu. Kalau dari kelas 5B? Dari kelas 5B? Mama Grace, Bu. Oke, Mama Zenta ini, betul? Iya, ini saya Mama Zenta. Cuman Mama Grace-nya tadi katanya masuk laptop nggak bisa-bisa. Oh begitu. Ya kita sambil tunggu. Kemudian dari 5C? Hadir, Bu. Mamanya Ival. Oh, Mama. Ya, ini kesempatan kami berikan kepada Mama Koordinator terlebih dahulu untuk menyampaikan apa saran dan harapan untuk kegiatan pembelajaran di kelas 5 tahun ini. Nanti setelah dari Mama Koordinator, kemudian dari seluruh wali murid kelas 5A BC, kami persilahkan yang berkenan untuk memberikan saran dan harapannya nanti supaya kegiatan belajar kita berjalan dengan tertib dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Monggo. Dari kelas A belum hadir nggih? Mungkin dari kelas C dulu Mama Eva. Ya, Bu. Nggih. Apa ya? Masalahnya kadang kan kalau Zoom itu enggak semua orang tua itu kadang ada yang bisa dan enggak loh, Bu. Apalagi signal ya. Sinyal. Ya. Ini Mama Grace hilang-hilang suaranya katanya. Ini Mama Grace WA saya hilang-hilang kata suaranya. Oh, nggih. Enggak apa-apa, Bunda. Bunda Senta silakan. Terus kuota juga kalau pakai Zoom itu kan gede ya, Bu, kuotanya ya. Oke. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Mam Zenta atau Mam Ival nggih. Oke. Kemudian dari kelas 5A ada Mam Arya mau menyampaikan sesuatu? Ya, Bu. Bu Kristi. Ya, betul. Mamanya Iva 5C, Bu Kristi. Oh, nggih. Harapannya untuk kegiatan. Maaf, bisakah untuk fitur videonya dinyalakan? Ibu maaf lagi enggak siap, Ibu. Oh, begitu. Ya, bolehlah. Ya, tapi saya ini kok mendengarkan. Ya. Ini harapannya untuk kegiatan daring kelas 5 mungkin bisa dimaksimalkan karena pelajaran untuk kelas 5 sekarang kan sudah mulai cukup berat ya Ibu. Jadi gimana caranya supaya anak-anak
meskipun mendapatkan tugas dari sekolah tetap aktif mengerjakan gitu Ibu. Soalnya kan selama ini kan cuman sepertinya cuman kegiatan Zoom cuman satu arah aja. Jadi nanti gimana caranya agar Zoom yang mendatang ini anak-anak ikut proaktif. Jadi tidak hanya mendengarkan gurunya saja yang ngomong, tapi anak-anak juga ikut berpartisipasi. Gitu aja Ibu. Oh iya Bu, terima kasih. Ya Ibu. Oke. Kemudian dari kelas 5B, mungkin ada yang mau disampaikan? Halo. Bu Ana Mama Grace, benar? Oh iya Bu Kristi. Selamat siang Bu Kristi. Saya dari Pabrik. Ya, sama Bu harapannya. Nanti kalaupun daring, semoga berharap kita bisa lebih maksimal Bu. Bisa murid dengan guru bisa berinteraksi dengan baik, dengan langsung, walaupun lewat Zoom. Ya Ibu. Kemungkinan nanti kita tidak hanya melalui Zoom, Bu. Kalau Zoom itu tadi berbayar, tapi kita nanti menggunakan di Classroom ada yang namanya Google Meet. Nah, Google Meet itu langsung bawaan dari Google sehingga kita masuk dalam fasilitas Google dan itu free Bu, gratis gitu. Jadi selama ada koneksi internet, insya Allah bisa dan itu free, tidak menguras kuota. Gitu. Ya Bu. Oke, terima kasih Mama Grace. Ada lagi Ibu Bapak sekalian dari kelas ABC, dari wali murid yang lain silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda yang mau berbicara, mohon fitur videonya dinyalakan ya. Ya, Bu Kristi, Assalamualaikum. Saya mamanya Alea. Kebetulan juga kemarin mamanya Ifal maksa jadi si kesiswaan di Rombel kelas 5. Ada beberapa titipan pesan dari teman-teman Ibu. Persoalan Zoom yang akan kita lakukan untuk tahun ajaran yang baru. Kemarin itu ada beberapa yang titip pesan, kalau bisa Zoom itu tidak diadakan tiap hari. Satu, selain karena kuota seperti yang sudah disampaikan oleh Mama Zenta tadi ya. Kemudian ada juga beberapa wali murid yang mengatakan bahwa, Ma ini gimana, saya HP-nya cuma 1, sedang anak saya 3, dan saya harus bekerja. Kalau Zoom tiap hari, saya harus gimana, padahal 3 anak saya semuanya daring. Seperti itu, jadi keluhan seperti itu ada. Kemudian persoalan kuota ataupun sinyal tadi sudah dibahas. Mamanya Ifal juga sudah menitipkan unek-uneknya, bahwa kalau bisa lebih interaksi anak dengan guru itu ada. Karena dari pengalaman selama ini, Zoom yang selama 1 tahun sudah dilakukan itu, interaksi antara guru dan anak itu kurang untuk beberapa mapel Bu ya, untuk beberapa mapel ada beberapa yang kurang. Kemudian penyampaian materi juga seperti itu Ibu. Jadi kebanyakan itu hanya memberikan tugas. Awalnya memang sempat ada beberapa guru yang menyampaikan materi misalkan matematika atau bahasa Jawa, sempat disampaikan, diulas secara langsung oleh oleh guru kelas, sehingga anak-anak itu lebih suka melihat Zoom itu tadi, video yang di-share itu tadi. Tapi kalau sudah video yang di-share itu dari YouTube, dari guru yang lain, biasanya perhatian anak-anak itu juga kurang Bu Kristi. Itu. Jadi mohon dipertimbangkan, kalau saran saya mohon dipertimbangkan itu tadi soal mohon maaf Bu Kristi ya, karena tidak semua wali murid itu punya kemampuan yang sama, anaknya pegang HP sendiri atau mamanya punya HP 2, enggak semua wali murid itu punya kemampuan yang sama. Kedua, kuota juga gitu atau sinyal juga gitu. Kadangkala bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi mohon saran dan masukannya sebaiknya bagaimana sebelum masuk ke materi yang lain yang perlu dibahas. Terima kasih, saya pikir hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Azalea. Nah, mungkin dari Ibu Bapak yang lain
selain Mama Koordinator atau yang mewakili, mungkin dari semuanya ingin menyampaikan sesuatu, silakan, boleh. Jadi tidak harus perwakilan saja. Boleh dibuka mute-nya. Karena kegiatan kita ini hanya berlangsung selama kurang lebih 120 menit, artinya 2 jam. Nah, tapi bisa kurang dari itu, monggo apabila ada yang mau disampaikan. Sebelum kami, Bapak Ibu Guru, baik guru kelas maupun guru mapel, untuk menyampaikan seharusnya bagaimana kegiatan pembelajaran daring. Nah, itu. Monggo kami beri kesempatan untuk wali murid yang lain selain Mam Ival, kemudian Mam Ana, kemudian Mam Lea, kemudian siapa tadi? Yaitu siapa lagi? Mungkin Mam Aura ini mau menyampaikan sesuatu. Ya, enggak sedikit aja Bu. Saya wali murid dari Arum 5B, Aura Safala Arum 5B. Untuk pengumpulan tugas Ibu, karena kebetulan saya sendiri juga bekerja, yang mana jamnya juga tidak menentu, karena kebetulan saya praktisi olahraga yang di Dispora dan KONI. Jadi mungkin untuk kedepannya, untuk kelas 5 ini, mohon dipertimbangkan untuk waktu bila mana ada pengumpulan tugas Ibu. Jadi misalkan hari ini kita ada Zoom meeting atau apa yang tadi Bu Kristi bilang ya, itu nanti terus ada tugas. Nah, saya mohon tidak hari itu juga dikumpulkan atau waktu itu juga langsung dikumpulkan Ibu, karena kan beberapa orang tua memang ada yang bekerja, apalagi pandemi gini, nggih. Apa yang ada ya, semua dikerjakan gitu Bu untuk bertahan hidup gitu, karena kondisinya beda ya dengan yang sebelum pandemi. Jadi mungkin mohon untuk kebijakan dari para guru wali kelas untuk bisa mempertimbangkan bagi kami yang orang tuanya bekerja, khususnya untuk pengumpulan tugas Ibu. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam Aura. Mam Nurina, mungkin ada yang mau disampaikan? Ini semua yang sudah menyampaikan sesuatu pasti saya catat untuk kita bahas bersama. Ya, selamat siang Bu Kristi. Saya Mama Nurina dari kelas 5C ya Bu Kristi ya. Jadi saya cuma mengusulkan untuk metode Zoom seperti sebenarnya sudah diwakilkan kemana sudah rapat untuk kelas 5C. Bagaimana ini pollingnya ternyata sama karena masalah untuk Zoom tiap hari kan itu. Kecuali kalau hari TIK dan bahasa Inggris ya Bu Kristi ya. Ini kendalanya ya untuk Zoom tiap hari ini agak berat Bu Kristi. Jadi saya pun juga kerja juga nggak tiap hari ya. Kalau keluar pun harus bawa HP. Jadi mikirnya nanti bagaimana, saya kan nggak bisa bawa HP kalau keluar tugas gini-gini. Kalau tiap hari harus Zoom, ini agak berat juga ya. Tapi nanti kebijaksanaannya aja gimana gitu. Saya baru nyimak sih, nanti bagaimana saya nyimak lagi. Terima kasih Bu Kristi. Ya, sama-sama Bunda. Terima kasih Bunda Nurina. Ada lagi? Ya. Waktunya kurang 5 menit lagi untuk kesempatan Bapak Ibu wali murid menyampaikan harapannya supaya lebih enak kita belajar atau putra-putrinya belajar selama 1 tahun ke depan. Ya. Halo. Mama Ya, Iden Bu atau Kristi. Mama ya? Iya, mungkin ada sedikit tambahan Bu Kristi ya. Soal LKS ya, kita akan tetap pemesanan LKS tetap ada ya Bu ya. Tapi kalau harapan saya, guru tidak hanya mengharuskan murid itu untuk mengerjakan atau menghabiskan semua LKS. Bagi saya tidak penting LKS itu habis atau tidak, tapi bagaimana caranya supaya apa yang terkandung dalam materi pembelajaran itu dipahami oleh anak-anak. Jadi tidak harus semua materi di LKS harus habis sampai sekian halaman, karena pengalaman kan selalu seperti itu Bu, LKS itu selalu dihabiskan. Kalau dulu pada waktu sebelum online ya, pertemuan tatap muka masih bisa dipahami. Tapi kalau online gini Bu, terus terang
kemampuan belajar anak juga menurun drastis. Mau diakui ataupun tidak, kemampuan belajar anak itu menurun drastis. Jadi bagaimana caranya supaya guru ini punya teori atau kemampuan yang istilahnya bisa membuat anak ini paham suatu materi, Ibu, tanpa harus buat apa kita menyelesaikan LKS tapi di anak-anak tidak terlalu nyantol ini materi gimana, gitu loh. Hanya itu mungkin sementara Bu Kristi ya, karena ingatannya ini agak. Enggak apa-apa Bunda. Ini kalau misalkan ada yang ingat lagi, akan saya sampaikan lagi. Monggo, enggak apa-apa. Mam Yardan. Terima kasih. Kembali. Mam Yardan mungkin ada yang disampaikan, silakan. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Bu, sekarang kan saya posisinya lagi isoman. Terus anak saya kan saya ungsikan di kampung. Habis itu gimana cara solusinya supaya anak saya nggak ketinggalan? Kan saya nggak, sementara 1 minggu atau 2 minggu saya nggak bisa ngikuti Zoom. Oh begitu, nggih Bunda. Ya. Semoga selalu sehat Bunda, nggih, tetap jaga kesehatan meskipun dalam kondisi isoman. Iya. Nggih. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Kemudian ada lagi? Ada lagi Bu Bapak sekalian? Selain ibu-ibu mungkin bapak-bapak yang ikut hadir, ada yang mau menyampaikan? Kebetulan ini waktunya sudah cukup untuk masukan dari wali murid. Nah, kemudian sekarang masuk dalam tanggapan Bapak Ibu, guru kelas dan guru bidang studi atau guru mapel. Ini kesempatan kami berikan kepada guru mapel terlebih dahulu. Kalau guru kelas nanti kebetulan guru kelas 5 yang hadir pada hari ini hanya saya sendiri, jadi nanti langsung saya tanggapi. Tapi kita beri kesempatan guru bidang studi atau mapel terlebih dahulu. Di sini ada guru PJOK Pak Budi dan Bu Jum, serta guru TIK Pak Rudi, Ibu Septaria dan Bu Sulis belum bergabung. Ya, silakan Pak Hudi atau Pak Rudi dulu? Pak Rudi nggih? Nggih Pak Rudi, monggo waktu disilahkan. Untuk kegiatan metode pembelajaran tadi dengan menanggapi harapan Bapak Ibu wali murid di rumah masing-masing dari segi pandangannya dari segi bidang studi TIK. Monggo Bapak. Oke. Speakernya Pak Rudi belum menyala. Ya, sorry, malah mic saya sendiri yang saya matikan. Oke, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, salam new milenial untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya dari Bu Kristi telah memberikan waktu untuk saya pembelajaran TIK. Ya. Nih, saya memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu-ibu ya, bapaknya nggak ada pada kesempatan hari ini. Bahwa mau nggak mau kita di dalam era pandemi seperti apalagi sekarang sudah diberlakukan kembali PPKM, bahkan tambahnya darurat. Yang pertama kita dipaksa untuk tidak bisa bertemu langsung dan dipaksa juga untuk memanfaatkan fasilitas yang ada untuk belajar. Yaitu menggunakan satu perangkat teknologi yang ada laptop, menggunakan laptop atau komputer, yang menggunakan HP. Memang disarankan untuk hal ini adalah menggunakan laptop atau komputer ya. Namun kalau tidak bisa ya mau apa lagi, seadanya saja. Itu yang pertama. Yang kedua karena kita adalah tingkatnya masih sekolah dasar. Nanti kelas 5 ya, lupa saya tadi saya pikir bicara di kelas 1 sampai dengan 6. Di kelas 5
yang notabene-nya siswanya belum begitu bisa kita lepas. Jadi peran orang tua masih sangat dibutuhkan, jadi harus mendampingi. Dari situ ada beberapa kesulitan. Tadi saya melihat ada yang pertama perangkat terbatas hanya satu. Jadi satu harus bisa dipergunakan untuk berbagi. Nah itu nanti jangan khawatir Bapak Ibu, nanti di kegiatan MPLS TIK akan saya berikan bagaimana cara agar satu perangkat itu bisa dipergunakan banyak orang. Atau mungkin kalau mudah-mudahan ada lebih dari satu, ya mungkin ada dua gitu, satu untuk orang tuanya, satu untuk putra-putrian ini yang beda kelas nanti bisa mempergunakan secara bergantian. Yang pasti berharap Bapak Ibu nanti yang dari staf pengajar tidak berbarengan untuk menggunakannya. Ini saya berikan caranya bagaimana nanti di MPLS, di materi saya di TIK, nanti kita ketemu di sana. Kemudian yang kedua, memang kita terpancang pada kota. Tadi ada beberapa ibu-ibu yang menyarankan supaya tidak sering digunakan Zoom. Memang betul, sebaiknya Zoom tidak perlu dilakukan setiap hari, karena baik itu menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan aplikasi apapun yang menggunakan audio video itu pasti membutuhkan kuota yang sangat besar. Pengalaman kemarin aja ketika ada bantuan 12 GB untuk pengajar ya, itu tidak mencukupi 1 bulan. Mungkin saran saya kepada Bapak Ibu wali kelas ini dan Bapak Ibu pengajar tidak menggunakan Zoom setiap hari, mungkin bisa diatur. Mungkin bisa 1 minggu sekali dan durasinya tidak perlu panjang-panjang. Mungkin harapan saya gitu. Nah, memang betul kalau kita meskipun komunikasinya satu arah, mungkin dari pengajar yang memberikan, kemudian siswanya, tetap kuota yang dibutuhkan tetap akan sama besarnya. Apalagi yang menggunakan perangkatnya perangkat canggih, misalnya kayak HP-nya sudah tipenya tipe tinggi, itu karena resolusinya tinggi, maka kuota yang dibutuhkan pun semakin besar. Itu. Nah, untuk nanti bagi saya tetap akan menggunakan Google Classroom. Jadi Google Classroom tetap akan saya pergunakan, dan saya menghindari adanya penggunaan LKS, karena saya melihat di karakter pembelajaran saya sendiri, itu soal-soal tidak begitu dipentingkan, meskipun dalam hal itu ada. Jadi saya tidak mengadakan LKS, tapi menggunakan modul yang sudah ada. Ini saya share ya lewat kelasnya masing-masing. Jadi kalau saya ngomong kelas berarti nanti Google Classroom sesuai dengan kelasnya. Nanti saya invite kalau sudah waktunya. Itu saya lewatkan sana, dan mungkin dalam waktu 1 bulan atau 2 minggu sekali akan saya adakan menggunakan Google Meet. Betul yang dikatakan Bu Kristi tadi bahwa Google Meet kita tidak perlu berbayar. Artinya Google Meet itu mempunyai keistimewaan bisa menjangkau waktunya tidak terbatas, kemudian jumlah kliennya pun cukup besar. Itu nggih. Nah, kemudian seperti biasa juga saya tidak akan memberikan pembelajaran tugas langsung hari ini dikerjakan, durasi tetap minimal kalau hari Senin misalnya saya berikan, berarti nanti malam Senin berikutnya, 1 minggu berikutnya baru dikerjakan. Sesuai juga dengan karakter yang ada di sini, saya coba membangun karakter DTIK adalah disiplin. Memang di situ ketika ada daftar hadir, kemudian tugas yang terlambat, ada tenggang waktunya, ketika terlambat ada notifnya Bapak itu ada terlambat. Tapi saya masih menoleransi karena itu adalah siswa saya, untuk meskipun terlambat silahkan tetap dikerjakan. Oke. Itu jadi yang pertama poinnya kalau yang untuk untuk pembelajaran TIK, 1 Google Classroom yang akan saya pakai. Mungkin nanti 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali saya akan adakan menggunakan Google Meet. Kita bisa berinteraksi antara saya dan siswa-siswa saya, putra-putri Bapak Ibu, putra-putri didik saya juga. Itu nah, satu catatan yang penting bagi saya untuk ini, ketika ada PAT ya, PAT Ibu Kristi,
PAT, PTTS atau PAT ya, Pak? Ya, pengisian akhir tahun dan penilaian akhir semester. Saya memang memberikan ketegasan, memberikan syarat. Yang tidak memenuhi syarat tidak akan bisa ikut. Itu bukan memberikan sanksi atau memberikan larangan, enggak, tapi itu agar yang berikutnya dia bisa lebih aktif lagi. Jadi dia anggap aja kena penalti. Jadi untuk ikut PAS, PAT itu wajib menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan mungkin kalau pada waktu PAS, PAT saya memberikan tenggang waktu jam 10 harus selesai. Itu hanya di ini saja, di forum. Tapi nanti ketika pelaksanaannya biasanya bisa lebih dari itu, bisa lebih dari 12 jam pada waktu itu. Oke, mungkin saya ini terlalu panjang. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada yang disampaikan dari saya sementara itu dulu, nggih. Barangkali ada tanggapan, monggo. Mungkin karena selama ini kalau saya lihat di WA grup saya, TIK lumayan heboh kalau sudah ada kegiatan PAT dan PAS. Oke, Bu Kristi, sementara itu dulu ya dari saya. Nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Alhamdulillah pada siang ini Ibu Supatmiati dan Ibu Tuti Indrawati sudah bergabung dengan kita. Tapi seperti yang saya informasikan bahwa kita tunggu tanggapan dari guru mapel terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Jumharila serta Bapak Udi Santoso. Ada yang mau disampaikan? Silakan Ibu Jumharila. Bu Jum? Oke, silakan Bu Jum. Karena antara guru PJOK kelas 1 sampai kelas 6 ini saling kerjasama biasanya, jadi model pembelajarannya hampir sama. Mungkin bisa disampaikan Bu Jum. Speakernya bisa dinyalakan Bu Jum. Bu Jumarila, speakernya belum menyala. Ini kebetulan Bapak Udi Santoso juga. Dan di sini ada Ibu Wiwin Sulistiawati. Sudah hadir di tengah kita. Bu Wiwin, bisakah disampaikan kegiatan pembelajarannya nanti di kelas 5 seperti apa? Apakah tugas-tugas saja terus seperti itu? Atau bagaimana? Monggo Bu. Atau ada kegiatan yang lain, ada Google Meet dan lain sebagainya. Ibu Wiwin Sulistiawati, guru PAI. Oh, rupanya terpental. Bapak Udi Santoso. Oke, Bu. Suaranya masuk, Bu? Masuk, Pak. Oke. Mewakili guru kelas guru PJOK maksudnya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pelajaran PJOK bisa menyesuaikan jadwalnya dengan dengan wali kelas untuk pelajaran PJOK. Untuk tugas-tugasnya nanti bisa menyesuaikan. Misalnya kalau untuk materi kan biasanya ada video dari LKS juga. Nah, untuk video biasanya saya share di YouTube, jadi siswa nanti bisa mengakses video pembelajaran itu dari YouTube. Nah, untuk LKS itu sebagai bahan pelengkap. Seperti itu, Bu Kris. Dan untuk pengumpulan tugas, kami guru PJOK fleksibel untuk masalah pengiriman tugasnya. Yang penting siswa itu harus mengumpulkan. Soalnya sebagai syarat untuk nilai rapot. Nah, jadi kalau ingin nilai dari siswa tersebut mendapat nilai yang bagus, ya tugasnya harus lengkap. Ya walaupun terlambat itu enggak apa-apa, kita maklumi. Yang penting mengumpulkan tugasnya.
Ya, seperti itu, Bu Kris. Terima kasih Bapak Udi atas penjelasannya tentang pelajaran PJOK dari kelas 1 sampai kelas 6 dan diwakili oleh Pak Udi. Ini kebetulan Ibu Jumarila speakernya sepertinya bermasalah. Dan di sini juga ada Ibu Supatmiati. Kita sudah mulai masuk tanggapan ke guru kelas. Ya. Untuk tanggapan guru kelas, di sini ada Ibu Supatmiati sudah bergabung, kemudian Ibu Tuti Indrawati sudah bergabung, Ibu Supatmiati sebagai guru kelas 5A, Ibu Tuti kelas 5B, dan saya sendiri selaku guru kelas 5C. Sebelumnya, mungkin dari saya terlebih dahulu, nggih Bu Pat? Mohon izin Bu Pat, Bu Tuti. Bupati ini kondisi putranya sedang sakit, jadi beliau ada di rumah sakit. Ya, Bupati, saya izin saya menyampaikan paparan saya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bupati. Baik, Ibu Bapak sekalian, tadi saya sudah mencatat dari masing-masing wali murid yang menyampaikan harapannya bahwa daring kelas 5 harap dimaksimalkan. Ya. Tadi saya menangkapnya, yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah pengalaman di kelas 4. Nah, sedangkan di kelas 5, kami selaku guru kelas 5A, B, C, yang tahun lalu ada Ibu Supatmiati, Ibu Minta Dame, dan saya, ini kegiatan Zoom khusus di kelas saya memang saya adakan awalnya setiap hari, awalnya 1 minggu sekali. Kemudian mengingat bahwa kita harus mencapai minimal 50% dari kurikulum kelas 5, maka waktu seminggu 1 kali itu rasanya tidak memungkinkan kalau anak-anak hanya diberikan tugas saja. Nah, tugasnya itu kebetulan pengadaan LKS itu kan sebenarnya bukan dari Bapak Ibu guru, tetapi ide dari koordinator kelas, dan kami selaku wali kelas mengizinkan adanya LKS. Dan kalau ada LKS, kami dipermudah dengan adanya bidang studi yang bukan bidang studi, tetapi tema, kemudian matematika dan bahasa Jawa itu kami difasilitasi sehingga lebih mudah untuk menyampaikan materi ke anak-anak. Nah, dalam hal ini semuanya terpakai, Ibu Bapak. Nah, terus waktu pelaksanaannya bagaimana? Apabila kelas 5A, B, dan C itu menyesuaikan jadwal yang dibuat oleh guru kelas masing-masing. Kalau dari kelas ini saya membicarakan kelas saya, LKS itu akan dibahas pada waktu Zoom langsung. Dan kebetulan kalau di tahun lalu kita konsentrasinya pakai Zoom, tahun ini kita mau menggunakan Google Meet yang ada di Classroom. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi, bahwa kelas 5 ini punya kelas Classroom yang mencakup seluruh kelas A, B, C. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan belajar dari kelas A, B, C itu tampak di situ secara langsung sama. Kemudian penilaiannya bagaimana? Penilaiannya tetap menggunakan keaktifan kedisiplinan siswa dalam mengerjakan, kemudian tugas-tugas yang dikumpulkan. Tentang masalah daring yang anak lebih aktif, insya Allah nanti apabila menggunakan Google Meet dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru kelas 5 ini sudah dibekali dengan yang namanya Kahoot, kemudian ada kegiatan Jamboard, kemudian ada kegiatan-kegiatan menti.com, dan lain sebagainya. Itu lebih interaktif nantinya. Selain lebih interaktif, harapannya anak-anak belajarnya itu 2 arah, tidak hanya 1 arah dari gurunya saja, tidak. Nanti anak-anak diperkenankan untuk membaca puisi dari rumah, ya langsung di situ dilihat oleh teman-temannya. Nah,
Kemudian ada lagi tentang perangkat. Untuk masalah perangkat, memang kami selama ini menganggapnya waktu di kelas 4 itu pengadaan perangkat wali murid masing-masing bisa disesuaikan. Harapannya begitu. Nah, kemudian kapan pelaksanaan Google Meet atau Zoom meeting-nya itu? Di kelas 5 hanya berlaku hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Kalau hari Kamis dan Jumat itu ada jadwal TIK, Bahasa Inggris, dan PJOK. Begitu. Sehingga Zoom itu atau Meet itu akan dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Dan pelaksanaannya mulai pukul berapa? Mulai pukul 7:30, 07.30 sampai jam 8:30 saja. 08.30. Selebihnya bagi anak-anak yang tidak mengikuti Zoom pada hari itu bisa lihat hasil rekamannya di Classroom. Nah, inilah yang akan mempermudah anak-anak apabila di rumah hanya punya satu perangkat. Karena hasil rekaman kegiatan virtualnya itu langsung dikirim melalui Classroom, sehingga bisa dilihat, oh hari ini Bu Kris ngajari apa tentang bahasa Jawa, cara menulis aksara Jawa, kemudian tentang matematika, tentang dan lain sebagainya. Terus siapa saja yang menjawab, siapa saja yang ikut terlibat untuk mengerjakan dan lain sebagainya, itu tampak di rekaman. Bahkan rekaman kita hari ini untuk rapat itu pun akan di-share melalui Classroom, sehingga anak-anak pun paham bahwa apa yang dirapatkan Bapak Ibu wali kelas dengan Bapak Ibu wali murid di rumah masing-masing. Siapa saja yang terlibat akan tampak di sini. Kemudian untuk kuota sinyal itu tadi saya rasa insya Allah sudah memperingan Bapak Ibu sekalian bahwa meskipun tidak ikut Zoom, tidak ikut Meet, bisa lihat hasil rekamannya di Classroom. Dan Classroom ini bisa dibuka setiap saat, mau malam hari, mau pagi hari, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengumpulan tugas. Di kelas 5, pengumpulan LKS itu hampir tidak pernah. Mengumpulkan LKS itu hampir tidak pernah. Tapi dikerjakan iya. Dinilai iya. Bagaimana prosedur penilaiannya? Bisa melalui email masing-masing Bapak Ibu guru kelas maupun anak-anak diminta mengisi form, Google Form. Di situ kunci jawabannya ditaruh di situ. Nah, sehingga anak-anak ini LKS-nya dinilai di mana? Ya di rumah. Siapa yang menilai? Ya anak-anak sendiri. Berdasarkan apa? Saat kita bahas di Zoom atau kita bahas di Meet. Tentunya di sini kami mengharapkan anak-anak juga mengedepankan karakter kejujuran. Artinya benar-benar dikerjakan oleh mereka sendiri, bukan oleh orang tuanya. Lalu untuk pengumpulan tugas bagi ibunya Arum ya tadi yang putranya ada di Ibu Yardan deh yang sedang kondisi isoman. Nah, ini Yardan, ini bisa Ibu putra-putrinya karena masih diungsikan tidak harus mengikuti kegiatan Meet, tapi bisa cek di Classroom-nya. Itu tadi. Lalu untuk apalagi ini ya? Tadi sudah perangkat, sudah kuota sinyal, interaksi sudah, dan lain sebagainya. Nah, sepertinya sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan belajar kelas 5. Tetap menggunakan, kita ada interaksi dua arah. Jadi tidak ada interaksi satu arah yang disampaikan tadi, hanya memberikan link dan lain sebagainya, tidak. Lalu dikatakan setiap hari insya Allah nanti bisa kita atur, dan kebetulan hari-hari
yang merupakan penjadwalan tema matematika dan bahasa Jawa itu jatuhnya di hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu saja. Untuk hari Kamis dan Jumat itu untuk pelajaran TIK, bahasa Inggris, dan PJOK. Jadi berhenti seperti bukan libur ya Bu, belajarnya tapi dikhususkan untuk mapel itu saja. Nah, dan waktu belajarnya anak-anak hanya 2 jam. 2 jam setiap hari. Apabila kesulitan bertemu bisa diadakan, ini pengalaman tahun lalu, beberapa murid di kelas 5C itu membentuk kelompok kecil tapi dalam lingkungan yang dekat. Seperti tetangga kanan kiri itu Zoom tapi di luar rumah, tidak di dalam ruangan. Di luar rumah, maksudnya di teras atau apa, itu pakai 1 HP tapi di situ tampak 3 sampai 2 anak, 2 sampai 3 anak gitu. Nah, itu Bu. Jadi kita harapkan ada pengkondisian semacam itu. Kemudian untuk masalah penilaian itu kami biasanya menggunakan yang namanya Google Form ataupun Google Slide sehingga anak-anak hasil-hasil pembelajarannya itu tampak langsung di slide atau di Google Form yang mereka buat. Nah, kapan kami menjelaskan cara-caranya? Itulah pada saat kita muncul di kita interaksi di Classroom juga bisa, interaksi melalui Meet juga bisa. Oke? Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari guru kelas 5A dan B ada Ibu Supatmiati. Monggo. Ibu Supatmiati terlebih dahulu. Bupat. Nah, sebentar. Bu Tuti tadi sudah masuk. Sepertinya terpental. Sepertinya Bupat dan Bu Tuti terpental. Itu yang bisa saya sampaikan secara umum untuk kelas 5. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Bapak sekalian, monggo. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Rupanya Ibu Tiwi Supraptiwi, beliaunya berhalangan untuk hadir karena ada kegiatan lain begitu, disampaikan melalui WA. Bapak Ibu wali murid kelas 5 ABC, monggo ditanggapi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Mam Kartika Sari Rahma, nggih. Speakernya bisa dinyalakan, Bunda? Speakernya masih menyala, masih mati, nggih. Silakan, Bunda. Misalnya Kartika kesulitan gitu, apa orang tua bisa membantu, Bu? Dalam mengerjakan tugas atau gimana untuk menjelaskan, maksudnya dalam penjelasan bu gurunya, misalnya anak gimana kurang jelas gitu, bisa langsung tanya ke bu gurunya, apa orang tua bisa bantu gitu, Bu? Semuanya boleh, Bunda. Boleh dibantu orang tua, boleh langsung tanya. Kalau misalnya kegiatan kita virtual, bisa langsung bertanya, anak-anak punya kesempatan itu. Dan memang diharapkan seperti itu. Tentunya seperti yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, sekolah dasar masih perlu pantauan dari wali murid. Tapi masih membutuhkan Bapak Ibu sebagai guru utama di rumah. Karena kami guru sekolah. Nggih, itu. Ya, Mam Kartika, ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, Bu, sementara ini dulu. Ya, terima kasih, Mam Kartika. Ada lagi, Ibu Bapak sekalian?
Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Ini kebetulan Ibu Supatmiati, saya mohon doanya supaya putra beliau segera sehat. Dan untuk Bu Tuti sepertinya masih terpental, belum masuk kembali. Serta Bu Sulis, oh Bu Wiwin Sulistiawati sudah masuk. Bu Wiwin, tinggal Bu Septaria nanti yang belum. Bu Wiwin Sulistiawati. Bu Ria ikut sama Bu Wiwin, Bu Kristi, soalnya masih dan operasi. Monggo Bu Septaria, sekaligus bersama Bu Wiwin. Nggih. Bagaimana kegiatan pembelajaran untuk bahasa Inggris dan agama nanti di tahun ini? Metode strategi pembelajarannya. Boleh dinyalakan videonya, Bu Ria? Amburadul, Bu Kristi, saya dioperasi sama Bu Sulis, ini wajahnya nggak karu-karuan. Oh gitu. Nggih, wis dimaklumi, monggo disampaikan aja. Iya, untuk pembelajaran mungkin saya metodenya sama dengan kemarin, cuma nanti insya Allah akan ada untuk ya. Mau Ibu ikat saya biru-biru Ibu. Ya, silakan Bu Wiwin. Bu Ria? Ya. Oke. Diulangi kembali karena tadi sepertinya langsung mati speakernya. Iya. Apa ini namanya sinyalnya enggak kuat di sini, Bu Kris? Oh, dari tadi putus-putus terus, putus nyambung, keluar masuk terus dari tadi. Oke. Silakan Bu Ria. Rupanya terpental lagi karena jaringan ya Ibu Bapak. Seperti inilah nantinya apabila kita sering menggunakan, banyak orang menggunakan, sehingga jaringan ini benar-benar penting sekali bagi dunia pendidikan saat ini. Sepertinya Bu Ria terpental. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Speakernya boleh dinyalakan. Mama Fadil Ryan Bintang, nggih. Mom Azalea, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Ya, berkaitan dengan jaringan ini tadi Bu Kristi ya. Ini padahal kan belum ada anak yang sekolah ya, belum pada mulai daring semua, jaringan sudah banyak yang amburadul. Apalagi nanti kalau pada waktu pembelajaran daring sudah dimulai, kayak saya satu rumah itu 3 anak semuanya daring. Jadinya mungkin ya agak ini juga untuk kuota ya, agak rebutan juga. Jadi ada baiknya seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa di-share di Google Classroom sehingga bisa dilihat kapanpun seandainya jaringan pada waktu itu bermasalah. Iya Bunda. Saya pikir hanya itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mam Alea. Ada lagi yang lain menanggapi informasi saya tentang bagaimana metode belajar di kelas 5. Nantinya tetap disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu guru kelas 5 ABC. Nah, terkadang dari kelas 5A, B, C apabila berhalangan, maka digabungkan dengan kelas lain yang bisa memberikan pembelajaran pada hari itu. Meskipun hanya berupa dari classroom atau hanya berupa informasi dari WA group. Misalkan hari ini saya ada kegiatan di kelas yang tidak bisa ditinggal, maka nanti biasanya bergabung dengan kelas AB begitu.
Dan itu disampaikan juga melalui classroom atau grup WA. Monggo, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Bapak sekalian? Waktu kita sudah menunjukkan hampir 60 menit kegiatan berlangsung. Ya, Bu Kristi. Mam Aura, silakan Mam Aura. Iya, pada dasarnya saya sebagai wali murid sangat setuju dengan yang disampaikan oleh panjenengan tadi. Khususnya tentang yang tidak bisa mengikuti di Google Meet akan di-share rekamannya di Google Classroom, nggih. Betul. Nah, otomatis kan selain kita yang bekerja itu juga bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Yang kedua, bila mana saat mengerjakan tugas atau mendekati ulangan, kita bisa belajar lagi dari rekaman tersebut. Itu fungsinya, Ibu. Makanya saya setuju. Itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Mungkin Ibu Bapak sekalian yang lain ada yang mau memberi tanggapan lain atau ada ide-ide lain? Monggo. Ada lagi? Rupanya yang berbicara hanya itu saja. Padahal di sini yang bergabung ada 67. 67 partisipan. Makanya seperti yang saya bilang kemarin, Bu Kristi, tidak semua orang itu berani untuk menyampaikan unek-uneknya. Sekalipun mereka punya unek-unek, biasanya pada takut ngomong. Padahal hanya ngomong kita kan juga nggak disalahkan gitu loh. Justru kan gitu. Justru negara kita menjunjung tinggi perbedaan pendapat Ibu Bapak sekalian. Jadi tidak usah khawatir selama pendapat yang panjenengan sampaikan ini bisa diterima, bisa dimaklumi. Insya Allah semua saling toleransinya tinggi sekali. Monggo, ada yang mau disampaikan Pak Rudi? Ada yang mau disampaikan? Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya nggak kurang bisa menyampaikan by lisan gitu ya diucapkan. Mungkin di chat bisa dipergunakan Bapak Ibu. Nanti bisa ditanggapi di situ. Ya, tadi ada Ibu siapa ya? Bahwa sekedar saja mengingatkan aja ya, mungkin tidak terbawa nanti oleh informasi atau komentar-komentar di sosial media sing belajar sing sinau kok wong tuane ya. Jadi kita kembali ya pada filosofi pendidikan bahwa keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Jadi di sekolah itu adalah pendidikan formalnya, kita memberikan materi dan nanti orang tua lah nanti yang betul-betul mendampingi. Jadi sebenarnya pendidikan adalah tanggung jawab mutlak dari orang tua masing-masing. Jangan sampai nanti ketika di beberapa media ya, yang di sosial media itu kembali ke belajar di rumah, orang tuanya yang belajar, kemudian harus ini, harus itu, mudah-mudahan di pagi dua tidak terjadi semacam itu. Jadi sekedar ingatkan lagi bahwa bolehkah, tadi ada pertanyaan dari salah satu ibu, bolehkah orang tua menanyakan bagaimana kalau misalnya putra-putrinya kurang memahami. Itu sangat dibolehkan. Jadi sama dengan TTIK, ya. TTIK saya pernah sambil guyonan itu menyampaikan bahwa TIK itu muridnya bukan hanya siswa, tapi bisa berlipat 3 kali lipat. Jadi juga orang tuanya, ayahnya, ibunya, bahkan mungkin tetangganya pun juga ikut belajar. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau mungkin secara lisan di sini tidak bisa kurang bisa menyenangkan, bisa menggunakan fasilitas chat ya, bisa dipergunakan. Oke, monggo kita santai aja. Demi kebaikan kita semua, bukan demi enaknya enggak, tapi demi kebaikan kita semua. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini kebetulan yang di chat hanya informasi Bu Ria gabung sama Bu Suli Zoom-nya, soalnya koperasi belum selesai itu. Dan ini dari WA disampaikan bahwa jaringannya nggak bisa masuk lagi, mohon maaf. Ya, itu nggak apa-apa. Ibu Endah Kuspitorini, ada yang mau disampaikan? Mama Ival, Bu. Mama Ival, nggih. Ibu, ini mungkin untuk pelajaran bahasa Inggris.
selama ini anak saya dua-duanya ini merasa bahwa pelajaran bahasa Inggris ini tidak bisa didapatkan secara maksimal. Jadi terus terang yang mengerjakan PR-nya ya mamanya gitu Ibu. Jadi mohon untuk kepada Bu Ria, gimana caranya di tahun ajaran yang baru supaya lebih apa ya namanya, gimana lah caranya supaya anak-anak ini paham dengan bahasa Inggris gitu loh Ibu. Jadi selama ini kalau menurut saya Bu, kok apa hanya satu arah aja gitu Ibu. Jadi benar anak-anak saya ini dua-duanya ini nggak paham sama sekali. Jadi disuruh mengerjakan nggak mau karena nggak ngerti. Akhirnya karena tugas harus dikumpulkan, mamanya akhirnya yang mengerjakan. Begitu Bu Kristi. Mohon maaf. Ini unek-unek di saya. Tidak apa-apa. Terima kasih. Kita hormati perbedaan pendapat. Ibu Ana, Mama Grace, monggo Ya. sampaikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih untuk tanggapannya Ibu Wali kelas. Kami berharap, terima kasih Bu. Kami maunya pada saat kami kesulitan untuk mengajari, menyampaikan apa yang disampaikan gurunya ke anak-anak, kami berharap gurunya mau membantu kami Bu, walaupun kami chat secara pribadi mungkin atau di WA kelas, kami berharap gurunya mau menanggapi itu aja Bu, supaya kami bisa membantu untuk menerangkan pelajarannya ke anak-anak kami juga. Ya, kalau para wali kelas 5 ABC, chat apapun pasti kami tanggapi Bu, bahkan nanggapinya tidak secara japri, tapi melalui grup ABC sehingga semua dapat informasi yang sama. Seperti hari ini, kenapa tidak perwakilan Makor saja, tapi saya dan wali kelas 5 ABC ini selalu punya kesamaan pemikiran bahwa materi apapun, informasi apapun dari kelas 5 itu harus sama. Nah, sehingga dibentuklah grup daring ABC. Begitu Bunda Grace. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Lalu ada lagi yang lain? Tidak ada? Nanti untuk masalah Mam Kartika, ya Mam Kartika mau menyampaikan apa? Maaf Bu, ini kan masalah kuota nggih. Apakah untuk ke 1 tahun ke depan kita mendapat kuota belajar lagi atau tidak Bu? Itu nanti akan diinformasikan oleh operator sekolah, dan kebetulan operator sekolah saat ini adalah tim baru, sehingga nanti akan dicek kembali apabila ada informasi kuota, pastinya disampaikan melalui humas komite terlebih dahulu Bunda, dan insya Allah apabila kondisinya masih PPKM ini, kemungkinan besar pemerintah pastinya tidak menutup mata untuk memberi bantuan kuota begitu. Tapi kita ada apa enggak gitu. Masih nunggu Bunda, sabar. Karena 1 tahun kemarin itu data sudah masuk tapi kuota nggak pernah dapat Bu. Oh begitu. Kalau itu saya kurang bisa menjawab hal seperti itu nantinya. Karena kan kemarin itu sudah disuruh konfirmasi, tapi sudah konfirmasi, cuman ya itu nggak pernah dapat kuota. Jadi 1 tahun full. Oh begitu. Nggak ada kuota yang bisa menjawab ini, monggo. Itu pun nggak hanya saya, nggak hanya Kartika, banyak teman-teman yang lain juga seperti itu. Katanya data sudah masuk, namun kuota nggak pernah dapat, itu banyak. Atau jadi akhirnya ya double dalam. Untuk masalah kuota gini ya, jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa saya nyampaikan. Jadi gini, tugas sekolah adalah itu tugas mutlak. Pada waktu itu tugas mutlak untuk diajukan, gitu ya. Yang berhubungan dengan kuota itu adalah sekolah dengan kementerian. Jadi dalam kementerian diwakili adalah Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi.
Jadi semua data kita kirim ke sana, kemudian diverifikasi oleh Pusdatin, kemudian diserahkan kembali kepada operator masing-masing. Jadi ketika mungkin saya informasikan siapa-siapa yang belum melalui WA grupnya BK, itu wali murid seharusnya langsung konfirmasinya ke operatornya. Jadi bukan ke sekolah, bukan ke kementerian, apalagi ke dinas tingkat 2, tingkat 1 itu sama sekali tidak tahu menahu malah. Jadi ketika sudah saatnya diterimakan atau dibagikan, itu di laporan yang dikirim ke tiap sekolah itu sudah masuk. Nah, ketika belum masuk mungkin masih nyantol di operatornya. Makanya ketika ada pertanyaan itu saya sarankan untuk langsung ke call center. Nah, ini kadang-kadang call center-nya juga nakal, dihubungi yang jawab mesin, kadang-kadang kan gitu, Ge. Kalau hal semacam terjadi, maka sebaiknya datangi langsung ke Grapari dengan menunjukkan bukti. Saya selalu memberikan bukti ini loh, bahwa pernyataan dari Pusdatin menyatakan bahwa pulsa atau kuota telah dibagikan. Jadi, ya itulah kadang-kadang dari pihak operator sendiri menggunakan yang jawab mesin, bukan operatornya sendiri. Jadi mungkin ke depannya apabila ada terjadi semacam itu, silahkan langsung ke Graparinya saja. Kalau di yang menekan Telkomsel dekat ya, di daerah Wage, di sini di sepanjang di situ ada Jalan Raya Taman, itu ada lebih dekat di situ. Ya, jadi intinya ketika semua datanya valid, artinya valid itu bahwa nomornya dianggap valid. Karena kadang-kadang gini Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak menyadari ketika nomor itu tetap bisa digunakan untuk WhatsApp. Bisa untuk WhatsApp, bisa. Untuk misalnya Telegram bisa. Tetapi yang diisi bukan nomor itu. Nah, ternyata ditelusuri nomor itu sudah tidak terpakai lagi atau mungkin sudah digunakan orang lain. Jadi nyasarlah ke orang lain atau dikatakan bisa jadi pada waktu itu hangus. Ini kasus ini terjadi bukan pada orang tua juga, ke Bapak Ibu guru juga ada yang terjadi semacam itu. Bisa Pak, saya buat WhatsApp, bisa WhatsApp-nya nomornya juga ini. Terus ditanyakan, yang diisi nomornya mana? Nomor yang lain. Nah, itu masalah karena apa? Nomornya sudah nggak bisa. Jadi pastikan kalau nanti ada pengajuan pulsa berikutnya, nomornya betul-betul masih dipakai dan yang sedang dipergunakan. Tunggu. Nah, untuk sementara dulu memang infonya dari kementerian itu yang prabayar, pasca bayar, pokoknya yang bayar belakangan yang pasca bayar itu bisa ternyata di sana nggak bisa, hanya yang diberikan yang prabayar saja. Jadi tolong diingat-ingat ketika mengajukan kuota pulsa, pastikan nomornya itu aktif dan dipergunakan. Bagaimana cara ngeceknya? Coba dikirimi SMS, bisa nerima enggak? Kalau misalnya nggak bisa nerima, berarti sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, itu aja. Terima kasih. Sama-sama Pak Rudi. Ya, itu Bunda yang disampaikan bahwa ngeceknya adalah nomor aktif dan digunakan. Dicek dengan di SMS bisa apa tidak. Oke, itu. Nah, nanti bisa diajukan melalui tim operator yang dibentuk di sekolah SDN Wage 2. Baik, ada informasi tambahan dari Mam Zenta atau Mam Nurina? Bu. Ya, Bu. Menanggapi informasi dari Pak Rudi, itu cerita nyata dari saya sendiri ya Bu ya. Karena nomor saya ini XL pasca bayar. Jadi saya kelas 4 tidak pernah dapat sama sekali bantuan kuota. Jadi sejak kelas 4 saya tidak pernah dapat. Semua udah tahu, ibu-ibu yang lain sudah saya ceritain. Kenapa ini nomor saya kok kayak gini? Saya sudah menghubungi XL Center ke Surabaya. Disuruh lagi ke XL Center pusat Sidoarjo. Setelah di situ di cross check kan di XL Centernya, tolong dibilang ini lapor ke sekolahnya lagi, ke kepala sekolah. Ke sekolahnya kenapa kok nggak dapat? Jadi kalau dari pihak sekolah suruh ke XL Center. Saya sudah ke XL Center suruh lagi ke pihak sekolah. Jadi ya udahlah. Tak apa-apa kalau masalah kuota nggak dapat ya mungkin belum rezekinya.
untuk kedepannya mungkin ini bisa ganti nomor ya Pak Rudi ya. Tapi apakah masih buka untuk kuota? Oke, disiapkan aja nomornya. Harapan saya tidak ada, Bu. Tidak ada. Harapannya kalau ada nanti PPKM-nya akan bertambah lama gitu loh. Harapannya tidak ada bantuan kuota lagi. Kalau emang ada boleh. Jadi pastikan Kalau gunakan yang ada ya saya prabayar aja. daftarkan, tapi karena memang kan kalau tanggung jawab orang tua ya untuk kuota itu, saya sih nggak masalah. Cuma 1 tahun saya nggak pernah dapat. karena yang digunakan pasca bayar nggih. Iya, nomor saya pasca bayar. Yang boleh dipakai adalah prabayar, bukan pasca gitu bayar. ya. Oke, itu jawaban saya. Ya, Bu Kristi, saya mohon satu kali lagi untuk menyampaikan. Monggo, Mam Nurina. Ya. Untuk pelajaran bahasa Inggris, Bu, ya untuk khususnya Ibu Ria masih ada ya? Bu Ria ini kebetulan sudah terpental, Bu, tadi di WA-nya. Gitu. Tidak masuk lagi. Ya. Tidak masuk lagi. Ya. Bu Ria dan Bu ini metodenya saya kurang setuju akan metodenya Bu Ria itu ya, karena saya nilai untuk metodenya itu terlalu monoton, Bu. Setelah kerjakan LKS halaman ini, setelah itu minggu selanjutnya paket sampai ini sampai berapa lembar, berlembar-lembar. Dan anak itu kurang memahami, Bu. Sebenarnya kalau mau pintar bahasa Inggris les aja kan gitu kan, emang iya. Cuma kan waktu COVID ini anak saya nggak tak bolehin les. Cuma untuk metode pengajarannya alangkah baiknya untuk Bu Ria kalau masih mendengarkan ya, minta seperti kayak gini ya, untuk bidang studi, tiap bidang studi kan ada, misalkan Pak Rudi ngasih video. Nah, ini modulnya kayak gini-gini. Itu bagus sekali kalau Pak Rudi, saya setuju banget. Untuk Bu Ria, sampai saat ini belum ada video yang terkirim ke anak-anak atau ke Google Class atau ke grup WA. Ini nak, ini bagaimana, ini Pak gini. Who is IMR, kayak gitu ya, kayak di guru menjelaskan kayak gitu, perlu ada metode video-video gitu, Bu. Itu perlu banget itu untuk anak-anak, karena kita itu kalau cuma lihat YouTube, ya wes itu paham mono YouTube itu, anak itu belum paham, Bu, bener. Jadi ya saya menanggapi Mama Eval, memang benar kalau anak itu nggak paham, bahkan orang tuanya yang ngerjakan. Kalau orang tuanya yang ngerjakan sih itu hak-haknya orang tua ya. Bagaimana pintarnya orang tua kita mengerjakan, karena guru yang terbaik itu adalah orang tua ya. Cuma di sini metodenya Bu Ria saya kurang setuju banget. Karena gitu Bu ya. Ya udah, untuk minggu ini ada email halaman 1 sampai 10 berlembar-lembar. Setelah itu minggu kemarin, minggu depannya buku paket ya halaman ini 17 sampai 34. Nah, itu berlembar-lembar, Bu. Itu mohon dikurangi untuk tugasnya dan diberi modul untuk video langsung live, atau Bu Ria memberikan video pembelajaran untuk anak-anak yang dikirim ke WA atau ke Google Meet atau ke Google Class, itu lebih bagus sekali. Dan terakhir kemarin itu kan sebelum rapotan kurang 1 hari, Bu. Rapotan kurang 1 hari kita disuruh mengumpulkan buku paket. Buku paket mulai halaman berapa sampai halaman ke berapa. Padahal kan besok itu sudah rapotan. Nah, itu kan sepertinya kayak apa ya, kurang fleksibel saya. Bagaimana cara menilainya, entah itu dinilai atau cuma dicawang atau cuma ditandatangan, nggak tahu. Bahkan buku paket kan sampai sekarang untuk kelas 4C belum dikasih ya. Iya, mama-mama yang dengerin, buku paket bahasa Inggris belum dikembalikan. Itu ngumpulinnya 2 hari sebelum rapotan. Padahal kan untuk sistem nilai pasti udah jadi di rapot itu, Bu. Begitu ya, Bu ya. Saya mohon untuk lebih dikurangi dikit lah. Untuk tugasnya jangan banyak, berlembar-lembarnya itu terlalu banyak, walaupun anak-anak ini bisa. Anak-anak ini sebenarnya bisa, Bu, kalau untuk bahasa Inggris, ya udahlah kita ketik aja di translate Google. Kayak gitu, itu udah mahir ya. Sama belajar, tinggal didampingin orang tua. Cuma metodenya itu aja, Bu Kristi. Mohon disampaikan ke Bu Ria. Mohon ya Bu ya, mohon maaf atas segala salah atau kiranya saya kurang ini ya mohon disampaikan. Terima kasih Bu Kristi. Sama-sama, Bunda.
Halo. Ya. Halo. Boleh. Ya. Menanggapi persoalan bahasa Inggris ya Bu ya, sebenarnya bukan hanya untuk bahasa Inggris, tapi memang yang utama bahasa Inggris. Makanya tadi seperti yang saya utarakan, bagaimana caranya supaya anak-anak ini paham, bukan hanya kok mengerjakan LKS, tapi kalau tidak ada yang masuk buat apa? Tapi bagaimana caranya anak itu paham dengan materi yang diajarkan itu jauh lebih cukup daripada kewajiban untuk mengerjakan LKS, menyelesaikan LKS. Setuju dengan Mama Nurina bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi bagus sekali. Saya cocok juga, saya setuju. Bahkan kadang-kala saya sendiri juga tidak bisa Bu kalau untuk TIK ya. Jadi kebanyakan yang bantu juga kakaknya. Kalau untuk bahasa Inggris, saya pikir sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Mama Nurina. Saya setuju. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu paham, lebih ke pahamnya daripada dapat nilai bagus tapi anak-anak tidak paham. Buat saya itu 0 Bu. Buat saya 0. Terus terang. Kalau untuk soal moto orang tua itu yang paling utama, iya, orang tua yang paling utama. Tetapi tidak semua orang tua itu pandai. Semua orang tua pasti kepengennya anaknya lebih pandai daripada dia. Makanya kita menyekolahkan anak dengan harapan lek aku gak iso, anakku iso diajari gurune. Seperti itu. Tapi kalau ternyata guru pun tidak bisa menjelaskan dengan baik, oh ini maksudnya seperti ini, oh ini penggunaannya seperti ini. Ya, sama saja kalau bagi saya seperti itu. Jadi satu titip pesan saya kalau untuk masih daring seperti ini, bagaimana supaya anak-anak paham dengan materi. Saya tidak memburu LKS habis atau bagaimana, tidak Bu. Yang penting bagi saya anak saya paham, itu aja. Kalaupun dia paham tapi tidak bisa, ya memang cukup di situ itu kemampuan anak saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan? Sudah cukup? Apa yang disampaikan oleh Mam Nurina, kemudian Mam Alena, insya Allah akan tersampaikan ke Ibu Ria. Dan insya Allah semuanya di tahun ini sudah banyak dari Bapak Ibu Guru WG2 yang mengikuti kegiatan pembelajaran interaktif supaya lebih interaktif lagi cara mengajarnya, kemudian strategi pembelajaran daringnya sehingga tidak membuat bosan atau monoton. Insya Allah nanti ada perubahan Bunda. Nah, kemudian ini kebetulan Bu Ria ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Ria. Ya, terima kasih untuk saran dan kritiknya Mam Nurina sama siapa tadi, Mam siapa satunya? Mam Lea. Mam Lea, iya. Iya, saya memang terima kasih sekali karena sudah memberikan masukan-masukan. Nah, ini saya ada yang perlu saya sampaikan. Untuk LKS sama paket kemarin kan memang saya sudah meminta jauh hari untuk mengerjakan LKS-nya. Jadi untuk pengerjaannya itu memang gini, kendalanya memang bahasa Inggris susah untuk dimengerti kalau hanya untuk kerjakan ini. Cuman memang benar kata Bu Kristi tadi bilang kita sudah ada pembelajaran interaktif, mungkin nanti akan dirubah cara pembelajarannya, metodenya. Insya Allah nanti saya perbaiki, Mam. Terima kasih untuk sarannya. Dan untuk paket yang sampai sekarang belum saya berikan ke anak-anak, jadi seperti ini. Pelajaran tahun kemarin sebelum pandemi itu mungkin saya hanya mendengar saja entah dari siapa, kalau ada buku yang kita sudah beli kok kenapa nggak diajarkan gitu loh. Jadi saya waktu itu dilema, mau saya berikan apa enggak. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, dikerjakan silakan, saya terima, enggak juga silakan nggak apa-apa. Cuman kan memang kalau tugas kan memang harus dikerjakan. Jadi tetap masih saya nilai sampai sekarang, kalau yang mengumpulkan itu sudah saya kasih nilai plus. Jadi kemarin kan tugasnya hanya pengayaan dan remedi. Jadi itu untuk nilai tambahan saja. Jadi siapa yang mengumpulkan itu ada nilai tambahannya. Memang jujur sampai sekarang saya belum selesai ngoreksinya karena satu sekolahan, Mem.
Jadi ya itu kendalanya. Jadi untuk pembelajarannya insya Allah nanti akan saya perbaiki lagi. Terima kasih untuk sarannya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih Bu Kristi, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Barangkali ada yang mau mengomentari, silakan monggo. Terima kasih Bu Ria. Ya, demikian Ibu Bapak sekalian yang disampaikan. Insya Allah di tahun ini akan lebih banyak peran aktif dari siswa dan guru maksudnya. Di sini pembelajaran interaktifnya dua arah dihadapkan seperti itu. Jadi ada sedikit atau ada banyak perubahan nantinya di daring pada tahun ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila di semester 2 nanti kasus untuk COVID ini banyak berkurang atau segera berkurang karena sudah banyak warga yang divaksin, semoga kegiatan tatap muka bisa dilaksanakan, PTM-nya bisa dilaksanakan. Ya. Itu doa kita bersama supaya PTM bisa segera dilaksanakan dan pandemi segera berakhir. Ya. Ibu Bapak sekalian, dari penjelasan kami semua sudah cukup atau ada yang mau ditanggapi lagi? Monggo. Nanti hasil rekaman ini akan saya letakkan di Classroom sehingga bisa dilihat ulang. Siapa saja yang sudah memberikan masukan dan saran itu akan tampak di Classroom di hasil rekamannya. Dan kebetulan karena ini saya menggunakan media Zoom Cloud Meeting dan ini bukan yang gratisan sehingga bisa tercover sampai hampir 120 menit tercover semua dan nanti rekamannya pun juga akan panjang. Nah, monggo Mam Zenta ada yang mau disampaikan, monggo. Iya, Bu Kristi, mau nanya, ini untuk Bu Tutiknya masih gabung nggak? Bu Tuti sepertinya ini sudah terpental lagi, Bunda. Lah, nggak masalahnya kan sebagai wali kelasnya kelas 5B ya, kita kan penasaran juga gimana sih Bu Tutiknya gitu loh. Oh, kan belum ini Bunda. Ya, terima kasih. Hari ini sampaikan aja. Hari ini merupakan rapat informasi tentang metode pembelajaran, Bunda. Nanti ini akan saya sampaikan terlebih dahulu. Bentar, nggih. Hari ini sudah masuk ke harapan dan saran serta tanggapan guru kelas dan guru mapel. Nah, untuk paparan kegiatan sekolah, nah ini ada jadwal Bunda, terutama ini saya ambil hanya di bulan Juli ini. Minggu pertama bulan Juli kita masuk libur semester 2 tahun 2020-2021. Minggu kedua hari ini di tanggal 5 kita ada kegiatan rapat wali murid dan guru. Minggu ketiga di tanggal 12 itu sudah masuk kegiatan MPLS bagi semua siswa kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini nanti akan diperkenalkan Bapak Ibu guru masing-masing kelas dan pengajar atau staf juga dari SDN Wage 2, tetapi dalam berupa tayangan video. Nah, kemudian wajib melihat, putra-putri panjenengan wajib melihat, difoto, kemudian dimasukkan di grup atau dimasukkan di Classroom sebagai tanda bukti benar-benar melihat kegiatan MPLS SDN Wage 2 di tanggal 12 Juli 2021. Nanti itu ada fotonya Bapak Ibu guru pengajar dan staf. Kemudian tanggal 13 Juli ini akan ada perkenalan secara khusus antar wali kelas masing-masing, sosialisasi metode pembelajarannya, classroom-nya, kemudian ada juga cara penilaiannya, dan lain sebagainya. Masih berupa video juga. Ini tidak interaktif Bunda ya, hanya nonton aja. Nah, di tanggal 14 sampai tanggal 17 Juli untuk di kelas 5A, B, C, akan ada kegiatan sosialisasi jadwal pelajaran. Maksudnya di sini juga mencakup dari bidang studi. Seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi akan menyampaikan MPLS-nya sesuai dengan bidang studi TIK lebih khusus lagi.
Kemudian informasi pembagian buku BSE kepada siswa-siswi kelas 5 ABC. Nah, itu dari tanggal 14 sampai tanggal 17 Juli. Jadi, minggu ketiga full untuk kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan di minggu keempat sampai selanjutnya diharapkan kegiatan pembelajaran sudah dimulai, Bunda. Nah, itu yang merupakan jadwal kegiatan sekolah berdasarkan informasi kalender pendidikan tahun 2021-2022. Oke. Nah, kemudian ini tadi sudah, cuman sayangnya Ibu Supatmiati dan Bu Tutik sepertinya bergabungnya agak susah untuk speaker dan lain sebagainya atau koneksi juga. Untuk Bu Sulistiawati untuk agama tadi bersamaan dengan Bu Ria, kemudian Pak Fahmi diwakilkan oleh Bapak Hudi Santoso dan TIK Pak Rudi sudah disampaikan juga. Nah, sekarang penetapan strategi pembelajaran kelas 5 di tahun 2021. Oke. Dari hasil kita rapat ini diputuskan bahwa yang pertama yang pertama adalah kegiatan belajar siswa masih daring dalam jaringan. Kemudian yang kedua, interaktif saat daring 2 arah. Kemudian yang ketiga, kegiatan Zoom atau Meet Lovebird Nurina casnya mana Nurina? Lovebird ini loh. itu untuk hari Senin sampai Senin rekamannya nanti akan masuk Classroom. Kemudian yang keempat, penugasan dengan batas waktu
Kemudian nomor 5, penggunaan LKS. Dan yang keenam, apa ini tadi ya? Sudah. Oke, rupanya dapat kita tetapkan dari hasil rapat kita hanya 5, Ibu Bapak sekalian. Oke, ada yang bisa menambahkan, monggo? Dari itu tadi kegiatan kita masih bersifat daring, ya. Kemudian kita akan menggunakan, diupayakan sedemikian rupa interaktif itu saat daring 2 arah, tidak hanya 1 arah. Dan apabila ada kegiatan Zoom atau Google Meet di kelas 5, hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, dan rekamannya masuk Zoom. Kegiatan pelaksanaannya adalah pukul 07.30 sampai 09.30. Nah, penugasan dengan batas waktu tertentu maksimal 1 minggu. Penggunaan LKS-nya akan dimaksimalkan pada pemahaman siswa atau lebih tepatnya kita juga memberikan modul melalui Classroom. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain atau ada tambahan dari Bapak Ibu wali murid? Untuk saya, untuk kelas 5, ya, jadi kita komunikasinya lewat WA group saja di luar pembelajaran, ya, jangan di private number. Karena kadang-kadang di sana pertanyaannya sama akan berulang-ulang. Jadi tolong kalau ada pertanyaan atau ada masalah sampaikan di WA group saja, sehingga nanti kalau ada pertanyaan sama bisa terjawab. Itu aja, terima kasih. Informasi tidak diberikan melalui dan ini berlaku untuk semua bidang studi serta kelas, ya, karena kita juga punya kelas daring. Ya, demikian Ibu Bapak sekalian, kegiatan kita untuk kegiatan rapat wali murid dan guru dalam penentuan metode serta strategi pembelajaran kelas 5 di tahun 2021-2022. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Mungkin ada closing statement Pak Rudi? Saya pikir closing statement-nya tetap semangat dalam belajar di era pandemi COVID-19. Terima kasih. Oke. Pak Hudi Santoso? Pak Hudi, ada closing statement-nya? Oh, Pak Udi sudah keluar rupanya. Sudah mau azan asar, Bu. Nggih, Bunda. Baik. Nah, tetap jaga kesehatan ya Ibu Bapak sekalian, karena kita dalam kondisi PPKM sampai tanggal 20. Mohon kesehatannya tetap benar-benar diprioritaskan, dan terutama anak-anak apabila keluar rumah diupayakan tetap menggunakan prokes, minimal masker dan cuci tangan itu wajib. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh minta tolong untuk semua fitur video dinyalakan. Mau saya screenshot sebentar. Untuk laporan di sekolah kepada saya screenshot sebentar nggih. Di sini ada sudah tinggal 57 peserta dan 3 layar. Layar pertama Oke, layar kedua. Mohon fitur videonya dinyalakan. Karena di layar kedua ini dan ketiga banyak yang fitur videonya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan layar terakhir. Layar terakhir ini malah tidak ada yang menyala videonya. Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk kita semua dan supaya kegiatan ini berakhir dengan lancar dan kita semua sehat. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.